Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, ini adalah tanaman sayur kita yang ditanam di atas pot ya, di atas kolam. Tanpa perlu disiram, tanaman tetap subur dan tidak mati. Ya, jadi dengan cara seperti ini sangat praktis sekali ya, tanpa disiram selama ada air di kolam, tanaman tetap subur. Bisa dilihat teman-teman, ini sudah berbuah, cabai sudah berbuah, brokoli sudah ada yang berbunga juga, ada tabu lampot lain, tidak akan mati walaupun tidak disiram selama ada air di kolam tersebut teman-teman. Jadi dengan sistem seperti ini sangat praktis ya, lebih praktis dari hidroponik. Kalau hidroponik teman-teman masih memakai listrik, kalau ini tanpa listrik. Nah, kalau yang di atasnya di seng itu perlu kita siram, tapi airnya tetap turun akan ke kolam ya, karena sengnya miring teman-teman. Jadi sistem seperti ini sangat hemat air ya. Di sini ya air memang ada, tapi air pump teman-teman. Kalau air pump kita harus bayar, jadi kita eh, perlu melakukan penghematan air ya. Apalagi di kolam ini di bawahnya juga sudah ada lele dan ikan lain ya. Nah, tanaman ini contoh tanaman yang ditanam di pot seperti biasa, teman-teman. Kalau yang seperti ini kita siram dengan air, tentunya air sisa itu akan turun ke tanah ya, akan terbuang. Ya, di musim panas ini memang kita memerlukan penyiraman 2 atau 3 hari sekali, teman-teman, karena potnya lumayan besar. Kalau pot kecil, ya kita harus siramnya setiap hari, teman-teman. Jadi lebih boros lah biayanya kalau seperti yang tadi itu. Ya, selama ada air di kolam tersebut, tanaman tidak akan mati. Nah, nanti kita akan bahas tentang cara perawatannya, media tanamnya juga akan kita bahas teman-teman. Jadi ikuti videonya sampai habis teman-teman. Dan bagi yang belum subscribe, teman-teman bisa bantu subscribe ya, supaya kita lebih bersemangat lagi membuat videonya teman-teman. Ya teman-teman, ini adalah tanaman cabai irigasi kapiler yang sempat kita bahas dulu teman-teman. Jadi dengan sistem seperti ini kita di bawah pot itu kan kita isi sumbu. Nah, sama seperti yang di kolam tadi itu diisi sumbu teman-teman. Praktisnya yang di kolam kita airnya jumlahnya banyak ya. Kalau ini kan jumlah airnya kecil, relatif kecil. Jadi 3 minggu kita siram lagi supaya ada cadangan air. Kalau yang di kolam selama masih ada air di kolam ya tetap aman teman-teman. Cuman susahnya kan tidak semua orang punya kolam ya, itu yang jadi masalah teman-teman. Kalau ini kan ya kaleng bekas atau ember apapun bisa dipakai untuk pot bawah. Sama-sama praktis, tentu ada kelebihan ada kekurangan. Untuk media tanam ya sama seperti ini, cara pemasangan sumbu juga sama. Ya kira-kira seperti ini cara untuk media tanam teman-teman. Pot bawah kita lobangi dulu. Kalau yang sudah ada lubang potnya tidak usah dilobangi. Ini dari awal ya. Ya, media tanam juga kita buat sesimpel mungkin, karena saya selalu memakai apa yang ada teman-teman. Ya seperti ini ya. Sudah dilobangi kita taruh kompos atau rumput liar bisa teman-teman. Nah, rumput kita selalu taruh di bawah supaya tidak tumbuh nanti teman-teman. Nah, kita pasang sumbu. Nah, untuk di kolam tentu sumbunya lebih panjang. Nah, ini sumbu kita sangkutkan di rumput ya. Nah, seperti ini kita sangkutkan, baru kita isi media tanam. Nah, kalau untuk di kolam tentu sumbunya lebih panjang. Intinya pemasangannya sama. Nah, baru kita tambahkan media tanam. Ini media tanamnya tentu ada tanah dicampur sekam ya, kalau ada sekam. Tanah dicampur pupuk dicampur sekam. Jadi pupuknya satu, tanahnya satu, sekamnya setengah seperti itu teman-teman. Nah, baru kita taruh bibit. Ya, media tanamnya seperti ini ya, cukup simple. Saya pakai video sebelumnya karena ya intinya sama teman-teman. Jadi kadang ada yang bertanya juga ya, kalau jadi kita buat supaya jelas ya, media tanamnya seperti ini. Sangat simpel sekali, yang penting ada sumbu ya. Nanti untuk perawatan kocor ya, itu juga akan saya jelaskan sebentar ya. Cuman perlu dikocor aja, tidak perlu perawatan aneh-aneh lagi teman-teman. Ya teman-teman, sebelum kita jelaskan cara perawatannya yang simple, kita bahas ini dulu teman-teman. Jadi dengan memakai sistem seperti ini, nggak disiram 2 hari aja sudah kelihatan ya, tanahnya jadi agak kering. Ya bisa dilihat tanahnya kering ya. Beda dengan ini yang di atas ini juga sama ya. Yang di belakang itu yang memakai sistem semi hidroponik, atau irigasi kapiler. Ini kita semai apa namanya teman-teman? Sayur hijau ya. Kita tanam cabai lomboknya juga kurang bagus ya, karena itu dah beda yang dengan yang di sini ya. Nah, kita lewatnya dari bawah kebun lebu siam ya. Di sini mau merekam aja susah teman-teman. Makanya baru sempat kita ngerekam juga nggak bakalan terlalu kelihatan ya. Nah, ini kolamnya teman-teman. Ya, di bawahnya tentunya ada lele ya. Nah, ini sumbunya ya, sumbunya sangat panjang. Jadi selama sumbu ini selama kolam ini ada airnya dan menyentuh sumbu, tanaman tetap aman ya, tidak layu seperti yang di sebelahnya. Ya, ini sudah hampir panen ya. Kita tumpang sari juga ini teman-teman.
Jadi tumpang sari, brokoli sama cabai lombok, dan yang satunya bawahnya itu sayur kol dengan, nah itu udah ada yang berbunga brokolinya ya. Jadi siap dipanen nanti. Ini cabai juga sudah ada yang berbuah. Ya sengaja kita tanamnya nggak bersamaan ya, biar tetap ada ya, cabai lombok tetap ada. Habis ini mati, yang lainnya ada. Ini juga ada kangkung ya. Nah bisa dilihat ya, yang nggak pakai sumbu, jarang disiram dia akan kerdil. Ya beda dengan di sini termasuk subur ya. Iya. Perawatannya ya sama teman-teman, nanti akan saya jelaskan sedikit juga ya. Ini ada jeruk slayer teman-teman. Itu kol yang di bawahnya sudah hampir panen ya. Belum bertelur kolnya. Brokoli udah berbunga, ada yang satu ya. Jadi setelah panen brokoli nanti kita bisa panen cabai lombok, walaupun tanaman cabainya nggak besar-besar. Nah ini jeruk slayer ya. Jeruk slayer ini sangat gampang sekali berbuah. Ini ada leci. Leci ini susah berbuah ya. Ya teman-teman, jadi ini dikelilingi sama labu siam ya. Nah, bisa dilihat ini di kebun sebelah barat ya, sebelah barat aja seperti ini, nggak ada batasannya ya. Karena total yang di sini kebunnya sekarang 70 are, nanti mau nambah, udah ditambah lagi sekitar 10 are, sekitar 80 are ya. Ya teman-teman, perawatannya ya sangat simpel. Kita kocor dengan air yang dicampur kohe ayam bertelur atau kohe lain juga bisa. Ini kohe ayam bertelur yang baru kita aplikasikan dengan perbandingan 1:20, artinya pemain 1 gelas kohe dicampur 20 gelas air, atau 1 liter kohe dicampur 20 liter air. 1:15 juga bisa teman-teman. Aplikasinya bagaimana? Aplikasi kita lakukan melihat kondisi tanaman. Kalau udah subur seperti ini bisa seminggu atau 2 minggu sekali. Kalau belum subur sama sekali, kalau baru-baru ya teman-teman, mungkin tanamannya kurang subur, bisa aplikasikan 1 minggu 2 kali seperti itu. Jadi udah subur kita kurangi. Kalau mau subur terus ya seminggu sekali, rata-rata pasti akan subur teman-teman. Jadi 2 minggu sekali juga boleh, atau 3 minggu sekali, tanaman akan biasa-biasa seperti itu ya. Jadi ini kan tanaman yang akan kita konsumsi sendiri, jadi kita memerlukan hasil yang nggak terlalu subur juga tidak masalah, yang penting kita bisa panen seperti itu teman-teman. Ya sangat gampang ya, aplikasinya sangat gampang sekali, tidak rumit dan tidak ribet. Ya teman-teman, yang nggak ada kohe teman-teman bisa pakai air yang ada di kolam ya. Tentu kalau ikannya sudah besar dan sudah lama, pasti ada kotoran ikan, itu bisa membantu menyuburkan tanaman. Ini kebetulan kolam ini kan ada 2 teman-teman. Bagi yang atasnya ini baru kemarin kita bersihkan ya, habis panen kita bersihkan, jadi airnya masih bersih. Jadi nutrisinya belum ada ya. Kalau kolam yang di bawahnya itu masih ada ikan lele, kalau itu masih kotor airnya, itu masih mempunyai nilai nutrisi untuk tanaman ya. Jadi intinya seperti ini ya, kita siram dari sini, airnya akan menuju ke kolam kembali. Sangat hemat ya, tidak memakai listrik, dan rasa tanaman juga tetap enak ya, karena ada tanahnya. Kalau kita pernah pengalaman di hidroponik, memang rasa tanaman atau sayur itu agak beda teman-teman. Jadi agak sedikit lebih hambar sedikit ya. Dengan sistem seperti ini tentunya rasa masih cukup enak untuk dikonsumsi sendiri ya. Kalau hidroponik cocoknya memang untuk dijual ya. Kalau dikonsumsi rasanya agak kurang sedikit. Kecuali tanaman selada ya, yang rasanya memang hambar, hidroponik sangat cocok. Ya lumayan cocok teman-teman. Jadi sistem perawatan seperti ini banyak untungnya ya, sangat praktis, tidak perlu memakai tempat lagi ya, karena memakai tempat sisa yang ada di kolam. Ya seperti ini videonya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya dengan berkebun dengan tips yang lebih hemat lagi. Terima kasih telah menonton.